Dengan tools ini kalian gampang untuk cari tahu kata kunci yang digunakan oleh video pesaing kalian dan juga tag yang dipakai bahkan jam upload terbaik buat video kalian. Simak di cara membuat. Halo, selamat datang kembali di cara-cara membuat dan ini video saya yang pertama setelah sekian lama ya. Dan di sini saya sudah coba bikin sebuah aplikasi yang bernama YouTube Optimizer Content. Nah, jadi fungsi aplikasi ini itu untuk ngecek kata kunci, untuk ngecek tag, bahkan untuk ngecek kategori yang dipakai oleh video-video orang lain. Jadi caranya sangat gampang. Di sini kita tinggal masukkan kata kunci. Dengan kata kunci itu nanti kita bisa cek nih video orang itu pakai apa. Nanti akan muncul 10 video teratas yang menduduki peringkat pertama di YouTube. Oke, kita langsung cek saja caranya paling gampang. Di sini ada fitur masukkan keyword YouTube ya. Jadi misalkan video kalian itu tentang jam tayang, kita akan ketikkan di sini cara kejar 4000 jam tayang. Nah, di sini tinggal kita klik cari video. Nah, nanti akan ada banyak ya video-video yang muncul. Dan di sini saya menggunakan data API, YouTube data API ya. Jadi pakai API. Jadi datanya ini memang real. Nah, di sini kita lihat bahwa 10 video teratas untuk kejar jam tayang itu ada di channelnya Michael Sugiarto, Mata Lentera. Mata Lentera juga, ini khusus untuk short ya. Terus Mata Lentera juga, terus ada Billion, dan terakhir itu ada di Billion Tutorial juga. Jadi, ini ada 10 video yang menjadi pemenang ya, untuk pemenang 10 video teratas di YouTube. Nah, dari situ di sini ada fitur analyze. Nah, di sini kita nanti bisa ngecek apa tag yang dia pakai ya. Tinggal kita klik aja analyze. Nah, nanti muncul nih. Jadi di sini muncul view-nya itu ada 19.800, likes-nya 394, komen 165. Nah, di sini dipublisnya jam 7 ya. Nah, untuk kategorinya ternyata dia nggak pakai blog ya. Kalau saya itu biasanya pakai blog. Di sini dia pakai kategori how to and style. Nah, di sini deskripsinya bisa kita cek ya. Tinggal kita klik saja deskripsinya. Nah, ini dia. Ini teks yang dipakai oleh channel ini. Nah, ini tag yang dia pakai. Ini tag yang 4000 jam tayang, tips jadi YouTuber pemula dan segala macam. Jadi di sini lengkap, kalian tidak perlu lagi YouTube tag generator ya. Di sini sudah ada fitur untuk cek tag yang kita pakai. Nah, tapi nggak cuma batas itu saja. Kalau kita klik kembali ke hasil pencarian ya, di bagian paling bawah. Nah, jadi di sini ada namanya Search Result Analyzer. Jadi ini untuk menganalisis hasil pencarian kita. Nah, di sini kita akan lihat yang terbanyak itu ada di rank 3, most view, itu 205.000 karena dia short ya, paling gampang. Terus yang paling terakhir itu Agus Ngonten ya, di 103 view. Nah, Agus Ngonten ini kelihatan dia bikin tutorial jam tayang tapi view-nya hanya 103. Oke. Dan keyword yang paling sering dipakai itu ada kelihatan di sini yaitu jam tayang, 4000 jam, 4000, ada jam, ada tayang dan segala macam. Nah, di sini kita lihat ya. Ada pola. Nah, di sini ada ketikan di sini. Pola yang kita bisa amati pada judul 10 video. Dari 10 video teratas, itu 8 video itu ada pakai gaya cara, tutorial, dan panduan. Nah, jadi kalau misalkan kalian targetnya kejar jam tayang, berarti yang dibutuhkan adalah kata kunci, cara, tutorial, ataupun panduan. Nah, di sini kita akan dipandu untuk memilih judul apa yang pantas ataupun yang cocok untuk video kita. Ya. Terus untuk 3 video selanjutnya, itu ada mencantumkan tahun. Ya, mencantumkan tahun dan yang paling terakhir adalah spesifik. Nah, ini yang agak bingung nih. Cara mudah kejar 4000 jam tayang dengan satu HP ya. Buktikan ya. Jadi ini hanya penariknya saja. Nah, di sini kita lihat kategori yang sering dipakai. Nah, kalau saya itu biasanya pakai people and blogs ya. Ternyata bukan. Ternyata yang dipakai itu adalah kategori how to and style. Nah, kalau fitur YouTube yang lain itu jarang sekali bisa melihat kategori yang dipakai. Nah, dengan tools ini kalian bisa cek kategori apa yang dipakai oleh video yang lagi
masuk di pencarian satu YouTube ya. Di sini kita lihat, yaitu How to and Style. Untuk 10 video per atas itu 7 video itu pakai How to and Style. Biasanya kita pakai People and Blogs ya. Dia pakai How to and Style. Nah, ini ya, dari 10 video, ini kelihatan nih. 8 dari 10 video itu memiliki teks seperti ini. Ya, 4.000 jam tayang, ada jam tayang, atau YouTuber pemula, dan segala macam. Jadi dengan tools ini, kalian bisa lihat ya, ada panduan, observasi ya, untuk mengobservasi judul yang baik, terus ada juga distribusi kategori yang benar, terus ada teks yang sering dipakai atau common text, dan yang paling penting adalah kita bisa melihat gap apa yang bisa kita jadikan peluang untuk membuat konten yang menyerupai. Nah, ini dia, potensial content gap. Jadi aplikasi ini ada fitur untuk mengidentifikasi peluang topik dan sudut pandang yang didukung bukti dan data konkret dari 10 video teratas. Oke, kita cek. Kita tinggal klik di sini, analisis content gap. Oke, nah di sini kita sudah dapat nih menganalisis kontennya untuk melihat bagaimana peluang kita untuk mendapatkan posisi yang sama dengan video yang masuk 10 teratas tadi. Oke, kita lihat. Mengapa ini penting ya? Mengapa ini penting? Di sini yang paling penting adalah analisis metrik retensi penonton untuk efisiensi monetisasi. Jadi kejarannya adalah untuk monetisasi. Nah, di sini kita lihat. Pencari solusi 4.000 jam tayang sering terjebak pada metode teknis seperti satu HP, sorry ya. Namun abai terhadap kesehatan retensi penonton yang menjadi indikator utama algoritma YouTube. Nah, jadi ini satu peluang kita. Terus di sini kita lihat lagi. 9 dari 10 video hanya berfokus pada trik cepat, metode teknis, atau klaim instan tanpa menjelaskan bagaimana retensi penonton secara spesifik mempengaruhi kecepatan akumulasi jam tayang. Nah, lihat ya di sini. Di sini hanya satu video, yaitu channelnya Mata Lentera, yang menyebutkan tentang retensi penonton dalam deskripsinya. Namun tidak ada video dalam 10 besar yang mengulas secara mendalam mengenai cara membaca grafik audiens. Nah, oke, sekarang kita lihat apa sugesti ataupun rekomendasi yang diberikan oleh tools ini. Tutorial berbasis data. Jadi kita disuruh untuk cara membaca grafik retensi di YouTube Studio dan melakukan iterasi konten agar penonton bertahan lama 25% di awal video. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kita akan cek content opportunity score-nya. Ini adalah rekomendasi judul. Oke. Kita lihat di sini strategi konten evergreen sebagai investasi jam tayang jangka panjang. Jadi di sini kita lihat ya, ini ada potensial gap kedua. Tadi adalah yang pertama, yang kedua ini yang ketiga, dan ada 3 rekomendasi ataupun hasil analisis dari aplikasi ini untuk melihat ini loh sebenarnya yang kamu bisa buat yang belum ada di 10 video yang ada sekarang ini. Nah, oke. Terus selanjutnya itu ada fitur generate content ADS. Nah, ini yang paling penting. Jadi fitur ini bisa memberikan ide-ide konten baru buat kalian. Kita klik. Oke, sekarang udah muncul. Nah, di sini ada lagi fitur untuk melihat ide konten yang bisa kalian pakai. Content opportunity, jadi peluang skornya itu 95 berbanding 100. Contoh, ini adalah judul yang diberikan oleh aplikasi ini ya. Bukan trik oplos, cara baca grafik retensi penonton untuk meledakkan jam tayang. Nah, jadi ada bahasa bukan trik oplosan. Ya, kalau sekarang ini kan banyak yang ngoplos jam tayang dan segala macam ya. Seperti saya dulu ya pakai RDP, ternyata tidak tahan lama. Nah, di sini kita lihat nih, ada content angle-nya yaitu sudut pandang konten. Di sini kita bisa lihat, kita disuruh memberikan tutorial teknis, data driven mengenai cara menggunakan YouTube Analytics untuk membedah di detik keberapa penonton pergi dan cara memperbaikinya. Jadi kita disuruh membuat konten yang
dalam sudut pandang seperti ini. Nah, targetnya siapa? Ini adalah kreator pemula yang mulai konsisten upload ya. Tapi jam tayang stagnan karena ada orang yang konsisten upload, setiap hari upload tetapi jam tayangnya mentok. Oke, di sini kita juga diberikan kata kunci utama yaitu cara kejar 4.000 jam tayang dan juga kita diberikan related keywords atau kata kunci yang berhubungan yaitu retensi penonton dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan juga mengapa ide ini penting. Mayoritas video hanya membahas trik fisik teknis. Jadi aplikasi ini memberikan alasan ya kenapa kamu harus mengambil judul-judul ini. Dan di sini ada beberapa rekomendasi judul, ya kalau tidak salah ada 5 nih, ada 5 judul yang bisa kalian pakai sebagai panduan. Ya, yang pertama tadi sudah ini stop mengejar jam tayang. Di sini ada juga resiko trik oplos video. Di sini panduan riset kata kunci dan yang terakhir 5 kesalahan fatal saat kejar 4.000 jam tayang. Nah, tapi tidak hanya batas itu. Aplikasi ini itu ada fitur buat konten brief. Nah, jadi dengan buat konten brief ini kalian bisa akan dipandu membuat kontennya. Kita akan coba klik. Oke. Ini adalah konten brief atau panduan untuk membuat konten. Di sini kita lihat yaitu adalah rancangan konten terstruktur ya. Judulnya kita pakai bukan trik oplos. Ini ada diberikan juga alternatif judul lain, cara memperbaiki retensi penonton, analisis YouTube dan segala macam ya. Di sini kita akan lihat ada yang pertama diberikan video hook. Jadi video hook itu seperti kalimat pembuka yang membuat orang penasaran. Contoh, di sini kalian diberikan, pernah bertanya-tanya kenapa penonton pergi tepat di detik 10 di video kamu? Nah, ini kan sering ada yang seperti itu. Jadi aplikasi ini memberikan hook dengan 3 jenis. Jadi 3 jenis hook ini bisa kalian pakai untuk membuat video baru. Nah, di sini kita diberikan juga nih fitur video structure atau key point-nya. Jadi ada struktur video yang bisa kita buat. Kita dipandu dengan beberapa struktur video. Jadi ada intro, seksi 1 yaitu mengenal grafik retensi, ada analisis titik penurunan penonton, strategi optimasi durasi penonton, kesimpulan, dan CTA. Nah, jadi di sini kita diberikan struktur-struktur videonya. Terus di sini ada juga fitur yang memberikan kata kunci. Nah, ini nanti kita pakai untuk tag yang ada di bawah deskripsi video kita ya. Jadi ada retensi penonton, audience retention dan segala macam. Nah, ini yang paling sering kita abaikan ya. Ini yang perlu kita jawab. Jadi ini nanti ketika kita membuat konten, kita harus cari tahu dulu apa itu retensi penonton di YouTube. Jadi kita juga memang harus riset. Nah, dengan aplikasi ini kita dibantu untuk mengetahui poin-poin apa saja yang perlu kita cari yang untuk kita buat sebagai konten baru. Jadi di sini banyak sekali ya video fitur-fitur yang bisa membantu kalian untuk meriset kata kunci, terus melihat peluangnya dan juga dipandu. Bahkan kalian dipandu untuk melihat bagaimana cara menstruktur atau membuat video baru dengan kata kunci yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi bagi kalian di sini yang berminat, aplikasi ini gratis ya, gratis kalian pakai. Tinggal klik saja link yang ada di deskripsi, tautannya sudah saya taruh di deskripsi. Dan fitur-fitur ini bisa kalian pakai dan di sini sudah dijamin ya data situsnya yaitu menggunakan API ya, API YouTube, yaitu YouTube Data API 3. Jadi data-data yang di sini memang real dari pencarian YouTube. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Di video selanjutnya saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membangun sebuah aplikasi dari AI. Karena aplikasi ini saya juga bikin dari AI. Yuk, salam cara membuat.